Gue yakin kalian semua udah ngeliat video ini. Seorang ibu-ibu memaki seorang kurir yang emang katanya nih ya, ini paketnya salah, tapi abis itu kurirnya digoblok-goblokin dan lain segala macem. Inti videonya itu. Dan gara-gara video ini banyak banget orang-orang yang ngomongin entah itu etika dari ibunya, entah itu ketentraman hati di supirnya atau kurirnya, dan sampai anaknya entah itu ponakannya kecipratan. Mana anaknya ya? Yang gue nggak tahu kenapa anaknya mencoba untuk ngevideoin ini juga. Soalnya yang jelas salah itu udah tahu dari sisinya dia gitu. Jadi ini merupakan sebuah video yang bakal nge-reveal gimana akhir dari ibu dan anak ini ketika videonya viral. Jadi selamat datang di Lunatic Tis. Oke, sebelum itu gue pengen ngasih tahu kalau misalkan gue benci banget ngikutin hal yang tren ini, hal yang lagi rame, yang ngebuat gue kenapa gue ngelakuin ini gitu, kenapa gue harus ngikutin tren seperti ini, harus ngikutin permasalahan ini, padahal gue bisa ngabisin waktu luang gue ngebaca buku segala macem. Tapi akhirnya gue ngeliatin permasalahan yang gue nggak tahu ini siapa, bukan tetangga gue, bukan saudara gue, bukan gitu men. But anyway, gue penasaran karena udah sering banget lewat di TL. Gue pengen cari tahu sumbernya, tapi ternyata nggak ada yang ngasih tahu sumbernya sama sekali gitu men. Soalnya ketika gue lihat di portal berita, ini sumbernya ya semuanya lambe turah gitu men, semuanya lambe turah ataupun akun-akun yang udah nge-repost, dan nggak ada dari awal kayak akun Gojeknya atau segala macem. Gue nggak tahu apakah berita itu trennya udah kayak gini gitu men, dimana para redaksi ini ngebuat berita cuman ngejabarin videonya doang. I don't know. But anyway, gue di sini bakal ngasih tahu kalian semua apa yang terjadi terhadap orang-orang yang emang udah mencaci maki supir atau kurir tercinta kita gara-gara sistem COD ini. Well, jadi permasalahannya itu sebenarnya tanggal 14 atau tanggal 15 Mei gitu. Di Twitter itu ketemunya tanggal 15 Mei, dimana lu buset. Bu, biasa aja bu. Ini gue ngelihat kayak ada kesamaan gitu, dimana ibunya warna kuning pakai busananya dan mbaknya warna merah. Ini kayak tokoh larva. But anyway, setelah ibu dan mbak ini ngegoblok-goblokin kurirnya yang tak kenapa alasan itu katanya nggak sesuai barangnya, gue sebenarnya nggak tahu dan gue sebenarnya nggak mau suzon kemana-mana gitu ya. Cuman meskipun barang nggak sesuai, nggak bisa menghalalkan juga gitu ibunya itu ngomong hal-hal yang emang kasar kayak goblok segala macem ke kurir yang udah pasti tuh kurirnya juga nggak tahu apa-apa gitu men. Kurirnya itu bukan orang toko gitu men, tapi emang pihak ketiga yang emang mengantarkan produk dari produsen ke konsumen gitu men. Why? Karena kalau misalnya lu pengen tahu, ini kan persoalannya soal COD ya, dimana kalau misalnya di sistem COD-nya itu lu bisa ngelihat pembeli harus melakukan pembayaran ke kurir sebelum menerima atau membuka paket gitu. Nah, kalau misalkan kita telaah dari video, lu pasti tahu gitu, kalau misalkan kurir itu pasti belum menerima pembayaran gitu. Ibunya asal buka, habis itu dicek ternyata barangnya salah, habis itu langsung aja gitu dilempar ke kurir gitu men. Padahal seharusnya sesuai prosedur, lu harus melakukan pembayaran dulu ke kurir. Abis itu kalau misalnya barangnya nggak sesuai, baru lu return atau lu komplain via aplikasi. That's it. Itu alasannya. Tapi orang-orang lebih senang menggoblok-goblokan seseorang, makanya ini yang terjadi. Dan well, lu mau tahu hasilnya gimana? Nih, jadi berkat kekuatan netizen, nih gue nggak tahu netizen ini dapat sihir dari mana gitu. Kalau misalnya ada drama segala macam ketemu gitu medsosnya men. Dan dari akun Twitter Mbak atau Mas Denia, kita melakukan Instagram anaknya yang dimana dia udah ngebuat caption, saya minta maaf, tolong jangan hujat saya lagi. Sebenarnya video ini merupakan sebuah apa ya, pesan dari gue ke lu semua. Kalau misalnya emang masih belum siap dengan sistem baru ataupun fitur baru yang dibuat sama aplikasi, tolong jangan lu langsung coba gitu men. Coba lu cari tahu dulu gimana cara kerjanya segala macamnya. Jadi kalau misalnya udah kayak gini kan yang repot siapa? Lu juga gitu men. Gua kalau misalnya beli barang di marketplace atau di online shop itu, kalau misalnya udah salah juga ya udahlah. Kasihan juga gitu men, kurirnya harus balikin lagi. Kalau misalkan emang kita nggak pakai sistem COD, kita harus ngepack lagi, JNE lagi, ribet lagi gitu men. Kecuali emang kalau misalkan barangnya jutaan ya, itu udahlah kayak ya udah bintang 1 ya tokonya, udah nggak usah ini lagi gitu men. Tapi ngegoblok-goblokin pihak ketiga di mana pihak ketiganya itu nggak tahu sama sekali,
itu ada kesalahan yang besar gitu men. Makanya tolong jangan kalian berbuat ya, oke? Dan banyak banget masalah yang bakal terjadi lagi di Indonesia soal orang-orang liburan. Gua nggak pengen ngebahas ini, mudah-mudahan gua nggak akan ngebahas ini lagi. Jadi salam damai kalian semua, cepat sehat Indonesiaku, mantap.